Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai momen gaya, di mana momen gaya ini merupakan suatu besaran vektor. Jadi kita sudah belajar bahwa besaran vektor adalah besaran yang mempunyai dua informasi, yakni nilai atau besar dan juga arah. Nah, sekarang coba perhatikan contoh ini. Misalkan di sini ada suatu batang yang salah satu ujungnya kita beri engsel atau pusat dari suatu putaran rotasi. Nah, batang ini kita tarik dengan gaya pada arah seperti pada gambar ini. Nah, gaya F tersebut terhadap pusat batang akan menghasilkan suatu momen gaya di mana nilainya atau didefinisikan sebagai perkalian antara vektor posisi R, tempat di mana titik gaya F tadi bekerja, dengan gaya F. Jadi, sekali lagi, momen gaya merupakan perkalian silang atau cross product atau perkalian vektor antara vektor posisi R dengan vektor F. Nah, sekarang dari perkalian ini kita harus mengerti makna fisiknya. Jadi, kalau kita nyatakan besar dari momen gaya ini atau tau, maka dapat kita tuliskan besar dari R ditulis sebagai harga mutlak R dikali besar dari vektor F atau harga mutlak F dikali sinus dari sudut apit antara kedua vektor. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada suatu sudut antara arah R dengan arah gaya F. Ini sudut apitnya antara kedua vektor, jadi sinus theta. Nah, sebenarnya makna yang dapat kita lihat dari nilai perkalian ini, yakni besar vektor R, besar vektor F, dan sinus theta adalah kalau kita urai, misalkan di sini vektor F, maka ada dua komponen. Yang pertama, F radial, yakni pada arah yang sama dengan vektor posisi R, dan satu lagi adalah F tangensial, yakni komponen gaya F pada arah yang tegak lurus dengan vektor posisi R. Nah, tadi kalau diberikan suatu sudut di sini antara vektor R dengan vektor F, yakni sudut theta, maka nilai dari komponen yang besarnya adalah F sin theta adalah komponen yang tegak lurus tadi atau F tangensial. Jadi, momen gaya di sini nilainya atau besarnya adalah perkalian antara kedua komponen yang saling tegak lurus, yakni antara R posisi dengan F yang tegak lurus atau F tangensial. Nah, sekarang kita bisa beri satu contoh. Misalkan ada sebuah batang, lalu di sini diputar dengan suatu gaya F yang nilainya misalkan 10 Newton. Nah, panjang dari batang ini misalkan 2 meter. Lalu pada posisi ini sudut yang dibentuk adalah sebesar 30 derajat. Nah, sekarang kita akan hitung momen gaya yang diakibatkan oleh gaya F ini. Jadi, pertama yang kita harus pikirkan adalah komponen dari gaya F yang tegak lurus dengan batang tersebut. Nah, ini komponennya atau kita sebut sebagai F tangensial, tegak lurus terhadap batang. Jadi nilai dari F tangensial ini yakni sebesar gaya F tadi yang sebesar 10 Newton dikali dengan sinus 30 derajat. Sinus 30 nilainya setengah, jadi sama dengan 5 Newton. Maka besar momen gaya akibat gaya F ini sebesar F tangensial dikalikan panjang batang tersebut 2 meter atau 5 dikalikan 2. Dan satuannya sama dengan
10 Newton meter, satuan dari momen gaya. Nah, sekarang hal yang kedua adalah tentang arah. Jadi, kalau misalkan ada sebuah roda, lalu pada pusat roda ini kita beri poros. Nah, roda ini kita tarik dengan sebuah gaya, yakni yang bekerja pada keliling roda dengan arah seperti ini. Maka akibat gaya tersebut akan membuat roda ini berputar nanti. Nah, seperti ini. Jadi, terhadap pusat poros roda, gaya itu menghasilkan suatu momen gaya yang nilainya, nah ini kita beri suatu keadaan di mana gaya F sudah tegak lurus. Jadi, nilai dari momen gayanya atau tau sama dengan besar gaya F dikalikan dengan jari-jari dari roda tersebut. Nah, sekarang untuk mencari arah dari momen gaya ini, kita akan gunakan aturan tangan kanan. Di mana aturan tangan kanan ini adalah tangan pada suatu keadaan memutar. Jadi ini jari-jari tangan kanan. Dan ini ibu jari tangan kanan. Nah, putaran jari-jari tangan kanan ini adalah searah dengan putaran yang dihasilkan oleh gaya F tadi. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan kita pandang keadaan putaran ini dari depan roda, maka kita akan melihat bahwa roda tersebut berputar berlawanan jarum jam. Nah, ini arah putarannya. Jadi, kalau di sini arah dari jari-jari tangan memutar berlawanan jarum jam, kita lihat bahwa arah ibu jari tangan kanan ini menunjuk ke kanan. Nah, jadi dari aturan tangan kanan ini kita dapat melihat bahwa arah dari momen gaya ini ke kanan sini. Nah, kalau kita melihatnya dari pandangan mata ini, maka arah dari momen gayanya itu adalah digambarkan dengan simbol titik, yang artinya keluar dari bidang. Nah, itu adalah bagaimana kita menentukan arah dari suatu momen gaya. Nah, di bagian selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang lebih praktikal, yang lebih sifatnya penggunaan secara praktis dari besar momen gaya tersebut.